Baik, perkenalkan nama saya Adrian Gunawardono dengan NIM 22230910020. Kali ini saya akan menjelaskan tampilan aplikasi Flutter data buku. Pada tampilan aplikasi kali ini ada terdapat beberapa tabel dan opsi seperti berikut ini. Nanti kita akan membuat seperti ini. Ya, seperti itu, untuk membuat tabel seperti ini tadi, kita akan melakukan seperti pada kode program main.dot berikut ini. Saya akan menjelaskan setiap kodenya. Baik, saya mulai dari kelas produk. Di sini kelas produk untuk mendefinisikan kelas bernama produk. Nah, di sini kenapa saya menggunakan final string supaya nilai dari nama tidak bisa diubah setelah diinisialisasi. Dari nama, dari kode, harga, expire date. Setelah itu pada produk require this. Di sini saya menggunakan require this untuk menunjukkan bahwa setiap parameter harus disertakan saat membuat objek produk baru dari kelas ini. Setelah itu, kita lanjut ke bagian integer counter sama dengan 0. Ini artinya apa? Ini kita gunakan untuk menghitung jumlah klik tombol. Kalau itu pada bagian produk, select produk di sini, ini bisa digunakan untuk menyimpan kategori yang dipilih oleh pengguna. Klik bagian ini, bagian string. Sama juga, kalau bagian produk sama juga. Ya, setelah itu pada bagian text editing controller, expire date, di sini digunakan untuk mengontrol input teks dari pengguna dalam hal ini tanggal kadaluarsa. Nah, baik, kita akan beralih ke list produk. Di sini kita akan membuat list-list dari produk atau list-list buku yang kita akan jual. Nah, itu pertama buku komputer dengan kode A001 dengan harga 100.000. Nah, ini bukan expired date, tapi tidak apa-apa. Sini yang tanggal terbitnya 2028 bulan 12 tanggal 31. Dengan setelah itu produk kedua dan produk ketiga. Ya, setelah itu kita akan buat list untuk level. Di sini kita menggunakan tipe data string dan setiap level ada beginner, intermediate, dan advance. Ya, kita akan lanjut pada void increment counter. Di sini kenapa saya menggunakan void increment counter? Di sini bertugas untuk menambah nilai counter setiap kali kita panggil. Dan di sini kenapa dia jadi counter plus plus? Itu supaya dia menambahkan. Nah, setelah itu pada bagian void handle radio value change di sini untuk menangani perubahan nilai pada grup radio button. Kita juga akan membuat radio button pada nih. Nanti saya jelaskan kenapa saya harus menggunakan radio button dan tidak menggunakan check button. Nah, baik, setelah itu pada bagian void handle product selection, metode ini menangani pemilihan produk dari daftar produk. Baik, kali itu kita akan membuat fungsi kalkulasi diskon. Kita akan membuat diskon, yaitu dengan cara kita menggunakan fungsi if dan else if. Kali itu kita juga melakukan pengembalian dengan cara return. Sini jika harga lebih dari sama dengan 500.000, kembalikan 75.000. Jadi diskon yang akan didapatkan sekitar 75.000. Nah, baik, karena itu kita akan lanjut pada bagian ini. Kita akan membuat drop down untuk memilih produk. Di sini kita mulai dengan kontainer dan kita akan membuat label text nama buku. Di sini kita akan menggunakan margin at intense only dengan bottom 10. Itu jaraknya sekitar 10. Nah, setelah itu child dengan kita menggunakan ini drop button karena kita akan membuat drop button. Kalau itu dekorasinya di sini kita input dekorasi dengan border outline input border. Setelah itu pada bagian value di sini untuk menetapkan nilai default dari drop down berdasarkan select produk. Ada begini nih. Dan sini on change di fungsinya untuk callback yang dipanggil ketika pengguna memilih item dari drop down. Dan handle product selection di sini fungsinya untuk
dipanggil dengan value. Di sini saya menggunakan tanda seru. Tanda seru di sini menandakan bahwa value tidak akan nol. Ya baik. Setelah itu pada item produk di sini titik map drop menu item produk di sini untuk menghasilkan daftar item drop down menggunakan data diri produk. Ya, kita akan lanjut ke bawah untuk sekarang kita akan membuat text field untuk kode produk. Di sini sama juga saya menggunakan dimulai dengan kontainer dengan margin ads only button 10 dan child text file dengan dekorasi bordernya outline input border dengan label teks kode buku. Setelah itu kita akan copy untuk membuat ke sini kan kita membuat kode produk. Setelah itu kita membuat jumlah dan sekarang kita akan membuat drop down untuk memilih level. Di sini kita akan menggunakan sama seperti yang tadi, yang pada bagian drop down ini. Kita menggunakan drop down menu item juga sama. Ini untuk membuat drop down seperti ini. Ini bisa dipilih, ini juga bisa dipilih. Setelah itu kita akan lagi membuat untuk text field untuk harga sama seperti yang ini. Sama seperti yang ini kita cuman mengganti jumlah ini dengan harga seperti itu. Sama juga ini untuk tanggal kadaluarsa atau tanggal terbit. Sama saja sebenarnya. Dan ini kita akan membuat radio button. Di sini kita akan membuat radio button untuk ini ya komputer, bisnis, pendidikan dan fair. Di sini kenapa saya menggunakan radio button dan tidak menggunakan checkbox? Karena menurut saya bukan menurut saya karena radio button di sini cuma bisa memilih satu, sedangkan kalau checkbox bisa memilih banyak. Dan kita di sini cuma memilih satu, jadi kita menggunakan radio button. Baik, setelah itu kita lanjut dari value sini value sini komputer dengan group value select untuk memilih kategori dan di sini on change-nya handle radio value change fungsinya untuk callback yang dipakai ketika radio button ini diubah oleh pengguna. Begitu kita buat seperti ini juga sama juga seperti ini. Kita copy dan paste dan tinggal ganti saja sesuai keinginan. Seperti komputer, bisnis, pendidikan, dan expire. Setelah itu kita akan membuat tombol kirim data. Di sini di sini saya akan mulai dengan on press fungsinya untuk callback yang dipanggil ketika tombol ditekan. Ketika tombol ditekan dia akan melakukan callback. Setelah itu pada bagian if select produk di sini memeriksa apakah select produk tidak nol. Jika ada produk yang dipilih maka perhitungan akan dilakukan. Perhitungan ini akan dilakukan. Sini kita menggunakan fungsi if dan setelah itu sini saya menggunakan double total price select price ini harga dikali atau ditambah. Setelah itu di sini saya akan membuatkan diskon dan final price. Di sini untuk menghitung harga dengan mengendalikan harga produk. Setelah itu diskon di sini untuk menghitung nilai diskon berdasarkan harga total. Setelah itu pada final price di sini total untuk menghitung harga akhir dengan mengurangi diskon dari harga total. Setelah itu kita akan menambahkan detail pesanan seperti ini. Detail pesanan dan kita akan membuat dan akan menampilkan detail ketika kita menekan tombol kirim data, dia akan menampilkan beberapa data seperti nama buku, kode buku, jumlah, harga satuan, harga total, diskon, harga setelah diskon, tanggal, dan level. Semua apa yang kita ketik akan muncul pada itu yang kita tampilkan tadi. Setelah itu kita akan membuat text button OK. Setelah itu kita akan menampilkan dialog ketika pengguna tidak membeli buku seperti kode berikut. Jika mereka tidak memilih
maka akan terjadi error dan harap pilih produk terlebih dahulu. Saya akan mencontohkannya. Saya akan membeli buku komputer dengan jumlah 3. Benar, setelah itu saya akan memilih komputer. Dia akan muncul seperti nama buku, kode buku, jumlah, harga satuan, harga total, dan diskon. Setelah itu harga setelah diskon, tanggal terbit, dan level beginner. Sekian dan terima kasih.